Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ratna Sari dari kelas A27. Di sini saya akan merefleksi tentang ketiga topik materi. Yang pertama tentang zabihah, yang kedua tentang pemulasaraan jenazah, dan yang ketiga tentang ceramah. Nah, saya di sini akan memberikan gambaran utuh tentang bagaimana Islam mengatur siklus kehidupan, penghormatan terhadap makhluk, dan penyebaran kebaikan. Nah, berikut di sini ada poin-poin yang paling penting yang saya akan sampaikan. Yang pertama tentang zabihah atau penyembelihan hewan. Nah, refleksi utama ini zabihah bukan sekedar memotong hewan untuk dimakan, melainkan tentang ihsan, berbuat baik, dan legalitas ketauhidan. Yang pertama juga nih tentang zabihah, yaitu etika dan kasih sayang. Islam mewajibkan penggunaan pisau yang tajam dan melarang menyiksa hewan di depan hewan lainnya. Ini mengajarkan bahwa bahkan dalam proses mencabut nyawa untuk dikonsumsi, rasa kemanusiaan dan kasih sayang tidak boleh hilang. Yang kedua, pengakuan hak milik Allah. Menyebut nama Allah atau Bismillahirrahmanirrahim adalah pengakuan bahwa hewan tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya mengambil nyawa atas izinnya. Yang ketiga yaitu kesehatan dan keberkahan. Dengan memutus jalan nafas atau jalan makan dan pembuluh darah yang mengandung banyak bakteri keluar dengan maksimal, menjadikan daging tersebut menjadi thayyib atau baik bagi tubuh kita yang memakannya. Bagi kita sebagai manusia memakan daging tersebut. Nah, refleksi yang kedua yaitu tentang pemulasaraan jenazah. Mengurus jenazah adalah pengingat paling nyata tentang fananya dunia dan kemuliaan manusia. Yang pertama poinnya yaitu penghormatan terakhir, yang memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada manusia. Tubuh yang sudah tidak bernyawa tetap dijaga auratnya dan diperlakukan dengan lembut. Yang kedua, kesetaraan. Kain kafan yang polos tanpa jahitan mengingatkan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jabatan, harta, status sosial tidak lagi menjadi relevan. Semua kembali dengan bekal yang sama. Nah, yang ketiga, fardu kifayah sebagai perkat sosial. Kewajiban ini melebihi empati ke komunitas. Kita diingatkan bahwa suatu saat kita akan berada di posisi yang sama dan bergantung kepada kebaikan orang lain untuk mengantarkan kita ke liang lahat. Nah, refleksi yang ketiga yaitu tentang ceramah atau dakwah. Ceramah adalah instrumen transmisi ilmu dan penggerak perubahan sosial. Poin yang paling penting yang pertama yaitu tanggung jawab moral, di mana seseorang penceramah memikul beban untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak atau hikmah. Ceramah bukan hanya sekedar panggung retorika, tetapi saran untuk memperbaiki akhlak masyarakat. Poin yang kedua, keseimbangan teori dan praktek. Refleksi dan ceramah yang baik adalah ketika pesan tersebut selaras dengan perilaku sang pembawa pesan. Nah, dakwah yang paling efektif adalah dakwah bil hal atau dakwah yang melalui perbuatan. Nah, poin yang ketiga yaitu dialog dan hidayah. Nah, ceramah berfungsi membuka cakrawala berpikir. Aksi terpenting adalah menyadari bahwa penceramah hanya perantara. Hidayah tetap merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada makna spiritual untuk bidang-bidang tertentu. Yang pertama tentang
zabihah, yaitu nilai utamanya tentang ihsan dan syukur, di mana refleksi kehidupannya itu mengambil manfaat dari alam dengan cara yang paling beradab. Yang kedua, dari jenazah, yaitu nilai utamanya yaitu tawadu dan empati. Untuk refleksi kehidupannya yaitu mengingat akhirat dan menghargai martabat manusia hingga akhir hayatnya. Yang ketiga yaitu ceramah, yaitu tentang amanah dan ilmu, di mana refleksi kehidupannya yaitu pentingnya berbagi kebaikan dan menjaga lisan untuk memperbaikan umat manusia atau umat Islam ya. Untuk kesimpulan akhir, nah dari ketiga hal ini membentuk suatu kesatuan adab. Zabihah adalah adab terhadap hewan, pemulasaraan jenazah adalah adab terhadap manusia, dan cara adab dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan hati, dan kedekatan kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian refleksi ketiga topik tersebut dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.